بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Qala al-farqu bainar rasul wan nabi, perbedaan antara rasul dan nabi. Dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama, wal jumhur anna hunaka farqan bainan nabi war rasul. Pendapat jumhur, mereka mengatakan ada perbedaan antara nabi dan rasul. Namun di sana dia menyatakan tidak ada beda antara nabi dan rasul. Wallahu alam, pendapat yang lebih arjah adalah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur. Wal farqu bainar rasuli wan nabi, perbedaan antara rasul dan nabi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yanbu'uhu Allah wa huwa yunabbi bima anba'allahu bihi. Perbedaan antara rasul dan nabi, bahwasannya nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yunabbi, dan dia nabi yunabbi, lihat bahasanya yunabbi, memberitakan, mengabarkan, bima anba'allahu bihi, memberitakan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepadanya. Antum perhatikan baik-baik di sini. Asy-Syaikh Abdus Salam Ibnu Barjas, beliau mengatakan yang namanya nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia memberitakan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Difahami? Anak-anak tahfidzul Quran, ingat baik-baik. Asar anak tanya perbedaan nabi dan rasul, keterlaluan kalau tidak tahu. Punya buku, catat. Jangan melongok, dicatat. Fa'in ursila ma'adzalika ila man khalafa amrallah liyuballighahu risalatan minallahi ilaihi fahuwa rasulun. Lihat Syekh Abdus Salam bin Barjas, beliau mengatakan kalau dia diutus bersamaan hal tersebut kepada kaum, kepada orang yang menyelisih perintah Allah dalam rangka menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah rasul. Sehingga dari sini tidak ada perbedaan
antara nabi dan rasul dari sisi tabligh. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan, rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun yang antum ketahui selama ini yang mengatakan bahwasannya nabi adalah orang yang menerima wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan rasul diperintahkan untuk menyampaikan, ini qaul sebagian para ulama, pendapat sebagian para ulama. Namun pendapat yang terkuat adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Kitabun Nubuwah, yaitu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdus Salam Ibnu Barjaz. Demikian juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhuna Abul Abbas Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala. Yang namanya Rasul diutus kepada kaum yang membangkang, sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang tidak membangkang, namun sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan. Diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Ma min nabiyyin qabli illa kana alaihi haqqan ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhum lahum." Tidak ada seorang nabi, kata Rasul, sebelumku melainkan wajib bagi dia untuk menunjuki umatnya sesuatu yang dia ketahui berupa kebaikan dan memperingatkan umatnya dari keburukan yang dia ketahui. Berarti apa? Nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan dan melarang dari perkara yang buruk. Wa amma man kana innama ya'mal bisyari'ah qablahu wa lam yursal huwa ila ahadin yuballighu 'anillahi risalatan fahuwa nabiyyun wa laisa birasulin. Adapun seseorang yang dia tadi mengamalkan syariat sebelumnya, ngikuti syariat sebelum, walam ya'ti bi syar'in jadid, maksudnya tidak mendatangkan syariat baru, tidak membawa syariat baru. Walam yursal huwa ila ahadin yuballighu 'anillahi risalah, dan dia tidak diutus ya kepada seseorang yang dia sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala risalah tersebut, maka dia adalah nabi walaysa birasul, maka bukan rasul. Untuk yang kedua ini muntakad ya, muntakad. Dikatakan di sini innama ya'mal bisyari'ati qablahu. Nabi itu mengamalkan syariat sebelumnya. Maknanya apa? Walam ya'ti bisyara'in jadid. Ini muntakad. Ya, antum bisa lihat keterangan Syekh Yasin di taklik beliau terhadap Al-Aqidah Al-Wasithiyah Al-Harras. Kemudian juga yang disebutkan walam yursal huwa ila ahadin yuballighu 'anillah risalatan fahuwa nabi, dan dia tidak diutus kepada apa? Kepada seseorang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak diutus kepada seseorang yang menyampaikan risalah dari Allah. Maksudnya gini. Ini ada seorang mendapat wahyu. Dia diperintahkan untuk menyampaikan. Namun dia ini tidak diutus untuk mendakwai nabi. Tidak diutus untuk mendakwai nabi. Maksudnya walam yursal huwa ila ahadin.
yuballighu anillah. Dia tidak diutus kepada seseorang yang menyampaikan dari Allah berupa risalah, maka dia nabi. Ini juga ibarah yang seperti ini kalau antum perhatikan, wallahu alam, perlu ta'ammul ya, perlu ta'ammul. Tapi kita husnudzon sama Syekh Abdus Salam bin Barjas, beliau lebih a'lam dibandingkan kita. Namun kalau anak pribadi, anak timbul iskal, apa yang dimaksudkan kalam ini tadi? Dikarenakan Khadir, beliau adalah nabi. Beliau adalah nabi. Khadir tidak diutus kepada Bani Israel, iya. Ya. Karena kaum-kaum terdahulu diutus kepada, atau nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaumnya masing-masing. Namun Musa alaihissalam mengambil ilmu dari Khadir. Itu menunjukkan Khadir menyampaikan ilmu dari Allah SWT kepada Musa alaihissalam. Walaupun Musa alaihissalam atau Khadir tidak diutus kepada Musa, tidak diutus kepada Bani Israel. Namun Khadir pernah menyampaikan ilmu kepada Musa, dan Musa diperintahkan untuk belajar kepada Khadir alaihissalam. Wallahu a'lam. Qala Mujahid rahimahullahu taala, berkata Imam Mujahid, an-nabiyyu wahdahu, nabi ya, nabi semata, alladzi yukallam wa yunazzal alaihi, itu orang yang diajak bicara dan diturunkan padanya Quran, walam yursal, dan tidak diutus. Ini asar Mujahid, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wa alaihi, maka kata Syekh Abdus Salam, maka atas dasar ini fa inna kulla rasulin nabiyyun, setiap rasul ya nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan, namun tidak setiap nabi dianggap sebagai rasul. Jelas? Setiap rasul nabi, dan tidak setiap nabi dikatakan rasul. Sehingga nabi ya itu lebih umum, sedangkan rasul lebih khusus. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang perbedaan nabi dan rasul. Yang paling minimal kritikannya adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya rasul diutus kepada kaum yang mukhalifun, sedangkan nabi diutus kepada kaum yang tidak ada penentangan, pembangkangan. Ini nabi. Adapun ya'ti bi syar'in jadid ataukah tidak, didapati dalam ayat Al-Quran ya, seperti Yusuf alaihissalam, beliau disebut dengan rasul dalam keadaan beliau meneruskan syariat yang sebelumnya. Kemudian di sini disebutkan asma'ur rusul wal anbiya, nama-nama nabi atau nama-nama rasul dan para nabi. Pertanyaannya, Aiman, berapa jumlah rasul? 315. Berapa jumlah nabi kemarin? 100? Itu rasul 313 atau 315. Kalau nabi 124.000. Anggaplah ya, ini antum ikutlah pendapat jumhur, anggaplah seperti ini yang terkuat ya, yang menyebutkan 124.000. Walaupun hadis yang menyebutkan di sini ada perbincangan di kalangan para masyayikh kita. Nah, yang antum tahu, antum dengar ada diajari anak-anak TK ya, SD,
beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada 25 nabi dan rasul, gitu kan? Nah, yang disebutkan 25 nabi dan rasul itu bukan batasan, namun itu nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim ya, ada totalnya 25. Waqad sammallahu ta'ala lana jumlatan minhum, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan nama-nama mereka kepada kita ka Adam, seperti Adam. Adam, siapa nama bapaknya Nabi Adam? Ya Ahmad Zikri, siapa nama bapaknya Nabi Adam? Hah? Tidak tahu? Tidak tahu, ngantuk taklimnya. Pertanyaan berikutnya, Ananda, siapa nama bapaknya Nabi Adam? Hah? Tidak tahu? Ngantuk lagi taklimnya. Khalid, siapa nama bapaknya Nabi Adam dan ibunya Nabi Adam? Khalid, siapa yang tahu? Nah, apa? Tidak kati. Bapaknya Nabi Adam tidak kati. Ya, jawabannya bapaknya tidak kati. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pertama. Ya, bingung Khalid. Banyak makan pempek antum. Ya. Wa Nuh, wa Idris, wa Hud, wa Saleh, wa Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wa Yusuf, wa Lut, wa Syuaib, wa Yunus, wa Musa, wa Harun, wa Ilyas, wa Zakaria, wa Yahya, wal Yasa', wa Zulkifli, wa Daud, wa Sulaiman, wa Ayyub. Jelas ya? Wa zikrul asbat jumlatan. Wallahu alam ya ikhwan. Untuk asbat ini tadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang mereka, apakah di kalangan mereka adalah sebagai nabi ataukah bukan. Wallahu alam, yang sempat terbaca dan terbesit diingatan, asbat itu bukan nabi ya. Mereka jumlahnya sekitar 12. Itu anak keturunan Yakub. Wallahu alam ya. Antum lihat di tafsir Al-Qur'an berkaitan dengan asbat. Asbat tafsirnya di situ disebutkan oleh para ulama. Wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Wa qassa alaina wa qassa alaina min nabaihim wa akhbarihim ma fihi kifayatun wa ibratun wa idhatun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkannya kepada mereka tentang kisah-kisah mereka yang padanya terdapat kifayah wa ibrah wa idhah, terdapat kecukupan serta pelajaran dan nasihat ya. Pada kisah-kisah para nabi banyak pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil. Qala Allah Ta'ala wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Ya Muhammad, ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepada engkau dari rasul-rasul sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaika, dan ada para rasul yang tidak kami ceritakan kepada engkau. Wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabiullah Musa berbicara. Jadi jelas ini ayat ada rasul yang disebutkan kisah-kisahnya, disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, dan ada juga rasul yang tidak disebutkan. Yang disebutkan namanya kita imani nama-nama ini tadi. Tidak boleh dicela, diremehkan, direndahkan. Yang tidak disebutkan cukup kita imani secara global. Fanu'minu bijami'ihim tafsilan fima fassalallahu ta'ala wa ijmalan fima ajmalallahu ta'ala. Kita mengimani seluruh mereka
secara rinci pada nabi-nabi yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengiman secara global pada nabi-nabi yang diglobalkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib bagi kita semua, mengimani para nabi dan para rasul. Kemudian di sini disebutkan ar-rusul wal anbiya basyarun akramahumullahu bin nubuwah war risalah. Mereka para nabi, para rasul adalah basyar, manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan kenabian dan kerisalahan. Jadi para nabi, para rasul itu manusia biasa. Maknanya apa? Mereka abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Mereka adalah hamba manusia biasa yang tidak boleh disembah. Namun mereka adalah seorang utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Itu para nabi dan para rasul. Mereka sama seperti kita juga makan. Mereka tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi dan rasul ya, tidak ada dari kalangan malaikat. Ya. Adapun Jibril disebut dengan rasul dari kalangan malaikat. Beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak untuk menyampaikan kepada umat manusia. Dan tidak ada yang diangkat menjadi nabi atau menjadi rasul dari kalangan malaikat, karena malaikat tidak mungkin bisa lama di bumi ini tadi. Dan juga nabi dan rasul tidak mungkin dari kalangan wanita. Tidak ada dari kalangan wanita ya. Itu pendapat mayoritas para ulama ila Ibnu Hazm. Serta nabi dan rasul tidak mungkin dari kalangan jin. Nabi dan rasul dari kalangan manusia. Dari kalangan jin yang ada cuman an-nuzur, nadhir ya. Tidak ada dari kalangan jin itu nabi. Wa nu'minu bi anna jami'ar rusul wal anbiya basyarun makhluqun laisa lahum min khasa'isir rububiyyah syai'un. Kita beriman bahwasannya seluruh para rasul, para nabi adalah basyarun makhluqun, manusia makhluk biasa. Mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah sedikit pun. Rasul tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan. Adapun yang terjadi pada Nabiullah Isa alaihissalam itu mukjizat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia biasa, mereka bisa mati. Mereka tidak bisa mencipta alam semesta ini tadi. Mereka juga makhluk yang lemah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah terluka pada perang Uhud. Beliau bisa sakit. Beliau manusia yang biasa. Tidak ada kekuatan yang hakiki melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat khawariqul adah yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul itu semua digolongkan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum perhatikan dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menyebutkan berkaitan hadis Nabi SAW pernah terluka ketika di perang Uhud. Kalau sekelas Nabi SAW, ketika beliau terluka pada perang Uhud, kemudian beliau mendoakan beberapa tokoh ketika itu, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya beliau tidak punya kemampuan, daya upaya untuk menentukan si A mendapat hidayah, si A mendapat kebinasaan. Itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Ta'ala qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu.
Jelas sekali di sini Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar mengatakan kepada umat manusia bahwasanya beliau adalah basyarun mislukum, manusia sama seperti kalian. Makan, minum, yamshuna fil aswaq, berjalan ke pasar, bisa beliau menikah, bahkan Nabi kita Muhammad SAW bisa mati. Manusia biasa, tidak layak disembah. Tidak ada seorang pun dari kalangan para nabi yang berhak untuk disembah. Hatta Isa alaihissalam, beliau adalah makhluk yang punya dengan kelemahan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal dengan amalan saleh dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Qala Allah taala, ya, tidak diperbolehkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Ada makhluk ditandingkan, dipersandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah, meminta juga kepada makhluk, tidak diperbolehkan. Dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada makhluk, bernazar kepada Allah, bernazar kepada makhluk, menyembelih kepada Allah, menyembelih kepada makhluk, itu semua bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka ketika mendapatkan hasil pertanian atau hewan ternak mereka, separuh mereka nazarkan, mereka mengatakan hadza lillah, ya. Separuhnya mereka mengatakan li syurakaina, untuk sekutu-sekutu kami, berhala-berhala kami. Wa qala ta'ala, qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mislukum. Sungguh para rasul-rasul tersebut mengatakan kepada mereka, tidaklah kami ini melainkan manusia biasa sama seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Akan tetapi Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Tidak ada kemampuan bagi kami untuk mendatangkan kekuatan kepada kalian, itu semua melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat faedah na'tikum bisultanin. Yang didatangkan siapa? Apa yang didatangkan? Yaitu sultan, ya. Ata ya'ti apabila mutaaddinya dengan ba, maka itu menunjukkan maknanya mendatangkan, ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah hendaklah kaum mukminun bertawakal. Rasul juga bisa lupa, ya. Rasul bisa lupa. Innama ana basyarum mislukum, ya. Ansa kama tansawun. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kata Rasul, aku adalah manusia sama seperti kalian. Kalau aku lupa, maka ingatkan, ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Lihat di sini. Tidaklah kami mengutus para rasul sebelum engkau ya Muhammad, melainkan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang makan, ya. La ya'kuluna at-ta'am, makan. Sama, mereka makan, minum. Wa yamshuna fil aswaq, jalan ke pasar, bisnis, dagang biasa. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain adalah fitnah, ujian. Atasbirun, apakah kalian mau bersabar? Ya ikhwan, sebagian antum dengan yang lainnya itu adalah ujian. Apalagi antum masuk pondok pesantren ini tadi. Terkadang ujian antum itu ada pada ustadznya antum, pada gurunya antum. Ya. Guru terlalu memperketat aturan. Atasbirun, mau sabar enggak? Terkadang ujian itu dalam bentuk zumala, kawan-kawan, teman-teman. Ya. Punya teman yang suka membuli, tinggal antumnya atasbirun, ya, semuanya ujian.
Hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Antum menuntut ilmu kadang diuji dengan sebagian sesama penuntut ilmu. Ketika antum berdakwah juga terkadang antum diuji oleh teman-teman antum dari kalangan para duat. Ada yang ngomongi antum, mentahdzir antum, ada yang membicarakan antum. Ya, terkadang dari kalangan muridnya antum sendiri, baik dari kalangan ikhwan, ummahat, wasyabab. Ya, demikianlah kehidupan dunia. Memang sengaja Allah Subhanahu wa taala jadikan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain sebagai bentuk ujian. Mau sabar enggak kalian? Ya. Kalau antum tahu betul-betul memahami makna ayat ini tadi, ya, ngapain antum terlalu berkeluh kesah dengan kehidupan ini tadi ketika antum mendapati masalah? Ya. Hidup itu tidak akan lepas dari masalah sampai kita meninggal dunia. Terkadang ujian tadi minal aulad, dari anak sendiri. Terkadang minaz zaujah, dari istri. Ya. Suami mendapatkan ujian dari istrinya, istri mendapatkan ujian dari suaminya. Ya. Ikhwan dengan ikhwan yang lain, ummahat dengan ummahat yang lain. Kita ini tadi kadang antara guru dan murid, semuanya penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atasbirun, apakah kalian mau bersabar? Wa kana rabbuka basira. Allah Subhanahu wa taala Rabbmu Maha melihat, ya. Qul la aqulu lakum indi khazainallah. Katakan ya Muhammad, ya, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian kalau aku memiliki khazainullah, perbendaharaan Allah dari perkara-perkara ilmu gaib. Tidak pernah aku mengatakan seperti itu. Aku tidak pernah mengatakan kepada kalian kalau aku tahu tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaibah wala aqulu lakum inni malak. Aku tidak tahu perkara gaib dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian kalau aku adalah seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti melainkan apa yang sudah diwahyukan kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakan ya Muhammad, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Tidakkah kalian mau berpikir sama apa tidak Feroz? Ada orang buta sama orang melihat, sama apa enggak? Kalau orang buta jalannya gimana? Hah? Zubair, kalau ada orang buta dia jalan, apa yang akan terjadi? Hah? Meraba-raba, nabrak, ya, bisa numbur, masuk lubang. Kalau orang yang melihat, hah? Dia bisa tahu jalan di depan, jalan di kanan, ada yang membahayakan, dia hindari. Demikianlah antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama orang yang bodoh dengan orang yang berilmu? Itu makna ayat ini tadi. Sama apa enggak? Enggak sama. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang yang bodoh tidak punya ilmu diumpamakan orang yang buta. Sedangkan orang yang memiliki ilmu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang bisa melihat. Itulah gambarannya. Antum ingin menjadi orang yang buta ataukah antum ingin menjadi orang yang melihat? Ketika antum tidak memiliki ilmu, akan nampak sekali kondisi antum tidak terarah. Antum lihat orang yang tidak punya ilmu. Ketika masuk masjid, ya, kemudian dia sholat, baru sholat Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, tiba-tiba imam qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang yang punya ilmu, apa yang dilakukan sama dia? Aiman, berhenti. Dia berhenti kalau orang punya ilmu. Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau sholat sudah diqomati, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Dia langsung berhenti dari sholatnya. Kalau yang tidak punya ilmu, lanjut dia
tapi dikebut sama dia sholatnya. Ya apa enggak? Nah, itulah bedanya tadi, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau antum tidak mau belajar, malas belajar, antum merasa tidak nyaman belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, berarti antum siap-siap nantinya antum akan menjadi pemuda yang buta. Antum hidup tanpa terarah, tidak ada petunjuk dalam hidupnya, ibarat orang yang buta berjalan di muka bumi ini tadi. Afala tatafakkarun, tidakkah kalian mau berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala, perbedaan tersebut. Wa qala ta'ala, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan madarat terhadap diriku, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaibah lastaktsartu minal khair wa ma massaniyas su'. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad kepada mereka, katakan kepada mereka, walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara gaib, lastaktsartu minal khair, niscaya aku akan banyak melakukan kebaikan. Wa ma massaniyas su', dan aku tidak akan ditimpa keburukan. In ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun. Tidaklah aku ini melainkan cuma sekedar nadhirun wa bashir, pemberi peringatan, dan juga bashir, pemberi kabar gembira, liqaumin yu'minun, untuk kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para nabi, para rasul tidak tahu perkara gaib, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, melainkan ayyasha Allah, kalau Allah berkehendak, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihissalam tidak bisa menghidupkan manusia yang mati melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam tidak bisa membelah lautan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam tidak bisa membelah bulan, semuanya terjadi dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita alaihissalatu wassalam, beliau pernah sakit, beliau pernah terkena sihir, beliau pernah luka. Itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak tahu perkara gaib. Kalau beliau tahu perkara gaib, niscaya beliau akan menang pada perang Uhud, karena tahu strategi, sudah tahu perkara gaib, dari mana arah musuh, ya. Itu yang tahu gerak-gerik musuh, ya. Orang-orang yang mengklaim sebagai dukun, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW bukan dukun. Beliau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktsartu minal khairi wa ma massanyas su'. Ini para nabi, para rasul. Jadi kalau ada yang menyembah nabi, di antaranya Nabiullah Isa alaihissalam, dan mereka mengatakan Isa alaihissalam adalah keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kalimat kekufuran yang paling besar yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak, ini adalah kekufuran yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Untuk perhatikan, kebanyakan umat Nasara yang menyembah Isa alaihissalam, mereka meyakini apa? Isa alaihissalam merupakan titisan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan Isa alaihissalam punya unsur ketuhanan dan unsur manusia yang menyatu pada jasadnya Isa alaihissalam, makanya layak untuk disembah. Namun ini keyakinan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keyakinan orang-orang Yahudi yang meyakini Uzair sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan yang benar adalah keyakinan umat Islam, dan itu keyakinan para nabi dan para rasul, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak diperbolehkan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan wajib untuk mengingkari kekufuran dan kesyirikan yang terjadi pada selain Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar.